Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi Bu Novi. Hari ini ada jadwal coaching ya? Iya betul. Dengan Ibu siapa? Kebetulan dengan Ibu Karlina. Baik. Apakah rubriknya sudah disiapkan Pak? Sudah Bu, alhamdulillah sudah saya siapkan. Ini untuk persiapan coaching hari ini Bu. Boleh saya lihat ya Pak ya? Silakan. Oke. Kompetensinya yang ingin digali kompetensi apa nih Pak? Untuk kompetensi yang ingin dikembangkan ya Bu ya, atau saya gali lebih lanjut, yaitu bagaimana bisa melontarkan atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu yang menjadi sedikit kelemahan ya Bu ya. Apalagi Pak? Hanya itu saja berarti ya? Iya, dari ketiga kompetensi mungkin itu yang menjadi fokus pengembangan bagi saya. Oke. Berarti yang kalau secara spesifik boleh Bapak jelaskan kira-kira yang ingin digali itu yang seperti apa pertanyaannya? Iya, jadi saat saya coaching seperti itu ya, saya ingin pertanyaan-pertanyaan saya itu membuat si coach ini lebih merenungi lah artinya, dan lebih mempunyai atau menggali lah ide-ide atau apa yang harus si coach ini lakukan pada saat, jadi memancing lah, memicu. Ketika pertanyaan saya memicu ya, itu berarti saya sudah berhasil mengembangkan kompetensi. Baik. Indikator ketercapaiannya berarti yang tadi Bapak sebutkan ya, kalau coachingnya sudah menemukan ide begitu ya? Betul ya. Indikatornya. Apakah indikator lain ada selain itu? Indikator yang lain tentu si coach tidak merasa dinilai Bu ya, tidak merasa dilabeli, dia merasa nyaman pada saat saya melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu Bu. Berarti kira-kira tujuannya supaya coachingnya ini mengembangkan dirinya. Betul. Gitu ya, menemukan ide-ide untuk penyelesaian permasalahan yang diungkapkan nanti gitu kan? Betul. Oke, baik. Sudah saya catat Pak beberapa hal yang ingin saya ketahui. Boleh Bapak silahkan dilanjut. Saya akan memperhatikan coaching Bapak. Silahkan. Baik, terima kasih Bu Novi sebelumnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ya, Iwan. selamat pagi Bu Karlina. Ya, pagi Pak. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah Sehat ya? sehat. Sehat. Walaupun Semangat? tidak sesemangat seperti biasa. Nah, iya. Jadi Bu Karlina, pada sesi kali ini nih, pembicaraan kali ini kira-kira apa ya nih yang akan Bu Karlina sampaikan, atau yang akan dikeluh kesah atau keresahan apa yang ingin disampaikan? Ini sih Pak ya, seperti yang saya sudah WA ya Pak ya, sebenarnya butuh teman ngobrol nih. Saya bingung, ada satu masalah lah dia di kelas gitu Pak, tentang anak sih Pak gitu. Jadi anak saya ini dalam tanda kutip ya Pak ya, isengnya sudah menjahili temannya tuh sudah luar biasa seperti itu. Jadi gimana caranya biar dia tuh nggak seperti itu, karena sudah terarah ke arah yang udah benar-benar udah tidak bisa ditolerir gitu Pak. Oke, baik. Pada akhir sesi pembicaraan ini apa nih yang Bu Karlina harapkan nih? Bu Karlina pengen dapat apa nih dari pembicaraan kita hari ini? Yang saya dapetin tentunya saya pengen dapat gimana biar saya bisa memberdayakan anak itu supaya bisa lebih meredam emosinya dia sih Pak. Bagaimana caranya dia bisa meredam emosi supaya tidak ngisengin temennya lah seperti itu. Oke. Kalau berbicara tentang iseng ya Bu ya, mungkin bisa lebih spesifik isengnya tuh yang seperti apa gitu, yang anak-anak Bu Karlina lakukan di sekolah yang menurut Bu Karlina itu udah gak masuk akal nih gitu. Isengnya itu jadi sudah kelewat batas Pak, jadi memang mengarah ke kriminal seperti itu. Jadi bukan kriminal dalam artian mencuri atau seperti apa, bukan Pak. Jadi kayak misalkan temennya jalan tiba-tiba, kalau anak SD itu lagi modelnya berdiri dengkulnya ditek gitu loh Pak, jadi jatuh seperti itu ya. Mungkin ya Bapak pasti paham lah gimana ininya. Terus temennya lewat didorong seperti itu. Bahkan kemarin terakhir tuh di tangga Pak, sampai terjatuh terguling dari tangga seperti itu Pak. Jadi sebetulnya keisengan-keisengan anak-anak ya Bu ya, Iya, yang betul. sering kita lihat sehari-hari anak-anak, apalagi anak SD ya Bu ya, Ibu di SD. Kira-kira kondisi ideal yang seperti apa sih yang Ibu harapkan?
Jadi kondisi idealnya sebenarnya Pak ya, ini kita sudah melakukan observasi lebih lanjut nih Pak tentang anak ini. Saya juga sudah memanggil orang tuanya dan sudah minta bantuan ahli dalam tanda kutip ya Pak ya untuk ke psikolog. Ternyata memang anak ini impulsif, sekelas hanya boleh diisi oleh 5 orang gitu. Dia 5, sedangkan kelas saya 26 gitu Pak, kan jadi kan kalinya sudah 5 kali lipat ya Pak ya, hampir 6 kali lipat seperti itu. Jadi itulah yang jadi dia impulsif banget Pak, jadi nggak bisa ibaratnya nggak bisa disenggol sedikit seperti itu sih Pak gitu. Ya idealnya bagaimana yang seharusnya dia 5 orang seperti itu, tapi ini 26 orang dia masih bisa sedikit meredam sih Pak keisengannya itu. Jadi yang iseng ini satu anak, Satu dua anak. anak di dalam kelas itu, Di dalam kelas. satu yang over lah iya, menurutnya ya. betul, yang sangat-sangat luar biasa. Oke, selama ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk maksudnya mungkin meredam lah, sedikit meredam anak ini supaya tidak keterusan tuh seperti itu? Yang sudah saya lakukan sih pendampingan ya Pak ya. Pendampingan tuh selalu saya lakukan. Kemudian juga anak SD itu kan kita nggak boleh capek buat ngingetin terus ya Pak ya. Itu juga diingetin udah terus-terusan seperti itu. Dan juga saya udah minta tolong bantuan teman-teman rekan sejawat seperti itu untuk dalam tanda kutip bantu saya mengawasi gitu. Karena kan kalau SD itu kan belajar ada bidang juga ya Pak. Ada agama Islam, ada olahraga, ada bahasa Inggris. Jadi saya minta tolong sama guru-guru mata pelajaran itu dalam tanda kutip mengawasi lebih fokus yang anak ini seperti itu sih. Oke, sudah mulai mengajak kerjasama ya Bu ya dengan rekan sejawat. Kira-kira menurut Bu Karlina nih, hal apa nih yang bisa mungkin Ibu lakukan ya selain yang sudah dilakukan tadi ya Bu ya, untuk mengantisipasi nih si anak nih ya, pendekatan seperti apa atau hal apa yang mungkin bisa Ibu lakukan untuk sedikit meredam anak ini supaya mengarahkan dia bisa lebih baik lagi Bu? Mungkin ini kali ya Pak, saat jam istirahat saya nggak ikut istirahat seperti itu. Jadi dalam artian saat jam istirahat mungkin saya tetap berada di kelas seperti itu. Jadi saya bisa mengawasi anak itu tapi tanpa mengintimidasi gitu. Jadi karena ada saya, jadi mungkin kan kalau istirahat ada gurunya, mungkin dia jadi lebih segan ya Pak untuk melakukan seperti itu. Mungkin nanti istirahat saya tetap di kelas, mungkin diisi kegiatan yang bermanfaat kali ya Pak. Mungkin lebih kita ngadain makan bareng seperti itu sama teman-teman satu kelasnya seperti itu. Kemudian saya juga mungkin lakukan ice breaking ya Pak ya, sama maksudnya nggak hanya anak itu tapi 26 anak saya gitu. Jadi istirahatnya tuh dalam keadaan terkontrol semuanya seperti itu. Jadi kan kalau namanya anak SD kalau suruh istirahat biasanya tuh yang laki-laki main bola gitu, begitu ke atas keringetan, buat mereka belajar lagi tuh seperti itu sih Pak. Jadi kondisinya tidak ideal gitu Pak. Jadi mungkin itu ya Pak ya. Jadi tidak hanya saya memfasilitasi si anak yang iseng ini tadi, tapi mencukupi kebutuhan anak-anak 25 anak lainnya kali gitu. Iya, artinya Ibu menyempatkan waktu khusus ya Bu ya, Iya, untuk betul. ya mengorbankan waktu Ibu untuk memberikan pengawasan khusus nih, bukan hanya ke si anak tetapi kepada seluruh murid-murid yang ada di sini supaya lebih terkontrol seperti itu Bu ya. Selain itu mungkin ada lagi Bu cara atau mungkin saya akan libatin anak-anak kali ya Pak, maksudnya murid-murid teman-temannya gitu untuk bantu saya untuk mengajak dia main gitu kan. Karena kan kalau saya lihat mungkin anak ini begini karena kurang kasih sayang ya Pak ya, maksudnya rasa dia karena kan dari keluarga yang tidak baik-baik gitu ya Pak ya gitu. Jadi dia dan tanda kutip ingin diperhatikan, jadi iseng seperti itu gitu sih Pak. Jadi mungkin saya ajak anak-anak gitu untuk tidak membedakan temannya gitu, untuk merangkul dia, ngajak main bareng seperti itu. Terus juga ya mungkin itu sih Pak, dengan memang kan perubahan itu nggak serta-merta langsung hari ini A besok langsung Z ya Pak ya. Mungkin mudah-mudahan dengan itu dia merasa diterima sama temannya, jadi sedikit banyak ya mudah-mudahan bisa berubah. Baik, yang pertama tadi dengan meluangkan waktu sebagai kontrol, yang kedua tadi Ibu menyampaikan melibatkan teman gitu ya, yang kira-kira mungkin bisa diterapkan nih, yang kira-kira menurut Ibu, oh ini nih yang paling gampang nih bisa saya terapkan, yang mana Bu?
Saya rasa sih dua-duanya mungkin ya Pak ya, dua-duanya Bisa, mungkin ya. Dua-duanya mungkin gitu. Kalau istirahat ya seperti tadi Bapak bilang, tinggal saya mau tidak ya gitu ya Pak ya, mengorbankan waktu saya betul. gitu. Kalau anak-anak sih, saya yakin sih anak-anak itu kan, maksudnya anak-anak SD itu kan sama gurunya tuh dekat banget, udah kayak sama ibunya gitu ya. Iya. Gitu. Jadi tinggal bagaimana saya menyampaikan aja sih sama teman-teman, maksudnya anak-anak di kelas, supaya yuk kita bareng-bareng yuk, seperti itu sih Pak. Menurut saya itu. Berarti kemungkinan dua-duanya bisa dilakukan ya Bu Iya, ya. insya Allah. Kemudian waktunya nih Bu, kira-kira kapan nih Bu akan memulainya dan ada batasan waktunya nggak nih ke depan? Saya melakukan namanya mulai minggu ini sampai dengan bulan depan deh gitu, atau akan terus menerus berkesinambungan seperti itu Bu? Waktunya sih saya secepatnya ya Pak, mungkin besok kali ya Pak langsung bisa action ya, besok Oke. bisa langsung saya lakukan gitu. Untuk waktunya tentunya saya sih berharapnya saya bisa konsisten ya Pak ya untuk melakukan ini terus menerus, saya bisa melakukan ini terus menerus gitu, dan mungkin nanti akan ada evaluasi kali ya Pak, mungkin saya akan melihat bagaimana nih apa yang sudah saya lakukan berdampak atau tidak buat si anak gitu sih Pak, mungkin itu Pak. Baik. Kira-kira dalam kegiatan itu Bu Karlina bisa atau butuh nggak dukungan atau support dari teman mungkin atau siapa yang bisa membantu Ibu untuk mungkin lebih mudahkan ya rencana itu Bu? Pasti sih Pak, pasti butuh dukungan. Yang pertama pasti dari kepala sekolah ya Pak ya, karena kan pasti saya harus berkoordinasi menjelaskan dulu permasalahan gitu. Mungkin juga ibu kepala sekolah bisa sedikit memberikan masukan ya Pak ya untuk apa yang dilakukan. Kemudian kedua tentu rekan-rekan sejawat sesama guru seperti itu, khususnya guru yang memegang anak saya gitu, guru agama Islam, guru olahraga sama bahasa Inggris seperti itu. Kemudian pasti dari orang tua anak seperti itu, karena kan namanya guru kan harus kita mitra ya Pak ya, karena pendidikan itu tidak hanya di sekolah tapi di rumah. Jadi saya akan memaksimalkan itu, jadi berkolaborasi sama mamahnya di rumah dan juga pasti sama anak-anak teman-teman di kelas lain sih. Baik Ibu, jadi sudah terlihat ya apa yang akan nanti Ibu lakukan di sekolah terkait dengan mengantisipasi atau meredam keisengan kejahilan anak ini. Mudah-mudahan nanti rencana Ibu berjalan dengan lancar ya. Dan saya juga nanti pengen mendengar ceritanya gitu, apakah nanti setelah dilakukan treatment seperti itu adakah perubahan gitu ya sedikit-sedikit, dan mungkin kalau itu ada gitu ya bisa saya adopsi gitu ya kepada anak-anak saya juga seperti itu. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa diskusi lagi Bu ya, Ibu menyampaikan hasil dari diskusi tadi. Baik, terima kasih Bu Karlina. Kira-kira setelah sesi pembicaraan ini apa nih yang Bu Karlina dapatkan nih? Ya alhamdulillah, makasih sebelumnya Pak Iwan sudah meluangkan waktu ya Pak ya. Jadi ya tercerahkan sih Pak, saya jadi bisa melihat lebih dalam sebenarnya hal ini bisa saya lakukan dari diri saya sendiri ternyata ya Pak ya, tanpa melibatkan orang lain tapi dari diri saya sendiri. Mau nggak saya mengorbankan waktu untuk anak-anak saya juga, seperti itu sih Pak. Gitu. Jadi melihat lebih dalam apa yang sebenarnya potensi yang saya punya sih, sebenarnya itu sih Pak. Karena sebelumnya kan hanya jujur kalau saya mengandalkan orang lain ya Pak, bantuin dong seperti itu, tapi lupa dengan apa yang kita punya seperti itu sih Pak. Saya terima kasih sekali ini, jadi tercerahkan lah Pak dari tadi yang masih tertutup, jadi sedikit alhamdulillah ada gambaran seperti itu sih Pak. Baik, rencana yang sudah baik mudah-mudahan terlaksana dengan baik Bu ya. Insya Allah. Baik, terima kasih Bu Karlina. Mungkin untuk sesi kali ini kita cukupkan sekian ya. Mungkin kita selain kesempatan bisa ngobrol lagi. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iwan. Baik. Baik Pak, bagaimana, sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai menepik. Bagaimana tadi tujuan indikator yang tadi Bapak bilang di awal, apakah sudah tercapai atau sudah Bapak bisa lakukan? Iya, baik ya Bu. Tadi setelah coaching saya dengan Bu Karlina, tadi di awal saya menyampaikan bahwasannya yang harus saya tingkatkan atau saya kembangkan kompetensinya salah satunya yaitu melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menyampaikan pertanyaan itu. Dan alhamdulillah tadi pada saat coaching ya sudah saya coba untuk menyampaikan pertanyaan bagaimana si coach bisa menggali ya, berarti artinya saya menggali kemudian si coach bisa menemukan solusi apa yang akan dilakukan atas permasalahannya seperti itu. Saya juga mencoba
menyampaikan pertanyaan yang setidaknya tidak menilai si coach, tidak melabel, sehingga si coach bisa merasa nyaman untuk menyampaikan ide-ide atau pendapatnya berkaitan dengan penyelesaian masalah dari permasalahannya tersebut, Bu Novi. Iya, seperti yang sudah Bapak ungkapkan ya, yang saya lihat juga sudah seperti itu. Memang Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan Bapak juga sudah bisa menggali coachingnya supaya memunculkan ide-ide apa sih yang bisa dia lakukan nanti untuk menyelesaikan permasalahan yang diungkapkan. Dan di sini Bapak juga sudah bisa tidak melabeli gitu ya, tidak melabeli si coach, tidak menilai coach, juga Bapak juga tidak memberikan pendapat pribadi gitu ya. Jadi solusi yang diberikan coach benar-benar berdasarkan dari kemampuan coachnya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan. Tapi dari pertanyaan Bapak itu juga sudah bisa mengarahkan si coach untuk menemukan solusi. Saya rasa itu, tapi ada beberapa mungkin ya Pak ya, untuk perbaikan bersama ya Pak ya. Iya, betul. Yang perbaikannya mungkin kalau nanti Bapak mengcoach lagi gitu ya, lebih sering ada tatap mata gitu ya. Biasanya kan kalau ngobrol tatap mata itu lebih merasa, coachingnya nanti lebih merasa didengar. Mungkin itu yang agak kurang, tapi semuanya saya rasa sudah cukup bagus. Mungkin nanti silakan Bapak melakukan coaching kembali untuk menanyakan bagaimana coachingnya sudah menyelesaikan masalah tersebut atau belum gitu. Apakah dari hasil coaching tadi ada Bapak mendapatkan kompetensi lain yang ingin Bapak kembangkan? Kalau kompetensi lain yang ingin saya kembangkan tentu saja seperti yang Ibu sampaikan tadi ya Bu ya, mungkin kompetensi mendengarkan aktif ya, bagaimana saya bisa tetap terus kontak gitu ya dengan coach itu yang memang saya rasa menjadi kekurangan atau kelemahan saya yang harus saya tingkatkan, saya perbaiki. Terkadang saya sering hilang kontak gitu ya, artinya setelah menyampaikan saya memalingkan kembali, itu mungkin yang harus saya perbaiki ke depan Bu, untuk lebih baik lagi menjadi seorang coach nantinya. Baik, nanti silakan Bapak jadwalkan kembali ya untuk melihat perkembangan dari coaching terkait permasalahannya apakah sudah terselesaikan. Baik Ibu. Saya rasa cukup untuk hari ini Pak. Baik. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Novi. Pagi Bu. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah, semoga kita semua sehat ya Bu ya. Amin. Hari ini saya dengar mau coaching ya Bu ya? Betul Ibu. Sama siapa Bu kalau boleh tahu? Sama Pak Iwan Bu. Oke. Udah buat rubrik penilaian ya Bu? Sudah Ibu. Boleh saya lihat Bu? Ya. Ini Bu. Kita bisa lihat bareng ya Bu ya? Iya. Oke, udah bagus sih Bu ya. Nah, dari ini rubrik yang Ibu sudah buat ini, kira-kira apa nih Bu, kompetensi apa yang paling Ibu pengen kembangin Bu? Kompetensi ini sih Bu, karena kan selama ini tuh pertanyaan-pertanyaan saya saat coaching masih belum mampu belum dalam lah kira-kira Bu. Jadi pengennya sih saya bisa mengembangkan kompetensi untuk memberikan pertanyaan yang berbobot, yang dalam, yang bisa menggali ide-ide kreatifnya dari coachingnya nanti gitu Bu. Oke baik. Nah kalau saya boleh tahu, kan tadi Ibu sampaikan ya selama ini belum dalam seperti itu ya Bu. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 dulu nih Bu, sebelumnya Ibu ada di skala berapa Bu? Mungkin kalau itu masih 5 lah Bu ya, masih tengah-tengah lah ya. Nah kira-kira sekarang pengen Ibu kembangkan jadi berapa nih Bu? Saya sih nggak terlalu tinggi, kalau bisa sih 7 atau 8 Bu. Kalau bisa ya Bu. Iya, baik 7, 9, 8. Kira-kira apa nih Bu, upaya apa yang bisa Ibu lakukan supaya bisa mengembangkan dari yang 5 tadi ke 7 atau 8 Bu? Mungkin nanti saya coba lebih mendengar
coachingnya, permasalahannya, supaya saya lebih tahu nanti bagaimana saya memberikan pertanyaan supaya si coachingnya ini bisa bisa merenung, bisa berpikir apa solusi-solusi terbaik gitu. Mungkin lebih mendengar aja sih Bu, sepertinya. Oke, berarti indikator ketercapaiannya tuh seperti apa Bu? Bisa dijelaskan lebih spesifik? Baik, jadi kalau misalkan saya sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, yang lebih dalam, kira-kira saya sih berharapnya coachingnya nanti saya bisa melihat coaching mampu memberikan solusi atau ide-ide untuk penyelesaian permasalahan yang nanti diungkapkan oleh coachingnya Bu. Oke, baik. Nah, kira-kira ada lagi nggak Bu indikator lain yang kira-kira bisa, oh ini nih seperti itu? Apalagi? Mungkin kalau coachingnya juga bisa memberikan alternatif ide lain, jadi mungkin supaya nanti coachingnya bisa memilih ide-ide terbaik dari beberapa ide yang diungkapkan, bisa memilih ide terbaiknya apa gitu. Oke, baik. Jadi nggak cuma satu berarti ya Bu ya, jadi ada beberapa alternatif yang keluarnya dari coach itu sendiri. Betul. Iya. Oke, baik Bu. Semoga lancar hari ini coachingnya ya Bu ya, dan apa yang sudah Ibu rubrik yang sudah Ibu buat bisa terlaksana, bisa tercapai dengan maksimal ya Bu ya. Nanti saya juga izin untuk melihat ya Bu ya, seberapa tercapainya apa yang sudah Ibu rencanakan. Harapannya semoga semua lancar lah, intinya semua lancar dan hasilnya pun baik ya Bu ya. Ya. Baik. Terima kasih Ibu. Sama-sama, boleh silakan dilanjut ya Bu Iya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Novi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu Novi sehat ya. Insya Allah, mudah-mudahan kita selalu sehat ya Pak ya. Kemarin saya dapat informasi nih, katanya Bapak ingin mengutarakan beberapa hal. Apa nih Pak yang ingin diutarakan? Baik, pertama terima kasih Bu Novi sudah menyempatkan waktunya menenangkan saya untuk berbagi sedikit mengenai keluh kesah saya mungkin ya, mengenai unek-unek saya ini terkait dengan kegiatan pembelajaran saya Bu di sekolah gitu ya. Jadi begini Bu Novi, dalam kelas itu kan di sekolah saya ya dari 36 murid gitu ya, peserta didik itu kan ada diantaranya itu kurang lebih 2 orang lah ya, itu ada yang anak istimewa begitu ya. Gitu. Kalau bahasa kami di sekolah itu anak istimewa atau anak berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi saya merasa dalam kelas saya ya, nggak tahu ini apakah terjadi hanya di kelas saya ataukah mungkin di bapak ibu guru yang lain gitu ya. Jadi kalau di kelas saya itu saya merasa teman-teman yang lain gitu ya, anak yang biasa-biasa ini ada dalam tanda kutip mendiskriminasi lah ya dari anak istimewa ini Bu. Jadi mereka terlihat tidak ingin membaur gitu ya satu sama lain, terutama dengan si kedua anak istimewa ini. Kemudian seperti menghindar seperti itu Bu. Jadi contohnya mungkin seperti saya kadang membagi kelompok itu anak-anak yang lain itu mereka tidak mau gitu dengan si anak ini gitu. Jadi terkadang saya merasa waduh gimana nih, kasihan juga gitu ya mereka yang harusnya dapat porsi yang sama di kelas, sehingga merasa mungkin agak sedikit diabaikan oleh teman-teman gitu. Iya baik, berarti saya coba tangkap nih di sini berarti ada permasalahan dua siswa Bapak yang berkebutuhan khusus ya. Iya betul. Berkebutuhan khusus, mohon maaf ya Pak ya. Tapi serasa diabaikan oleh teman-teman gitu ya. Tujuan Bapak nanti dari hasil kita berbicara nih ya Pak, apa yang ingin Bapak tuju nantinya? Iya, jadi saya sih berharap setelah kita ngobrol ini ya, saya bisa menemukan solusi ini gimana nih caranya nih supaya anak istimewa ini bisa diterima oleh teman-temannya gitu ya. Mereka bisa berbaur satu sama lain, ya tidak saling membedakan seperti itu ya. Kemudian pembelajaran kan ketika saling membaur juga berjalan dengan baik gitu ya, dengan lancar. Kita sebagai guru juga merasa nyaman. Oh ternyata semua mendapat pelayanan yang sama. Jadi mereka tidak saling
ada satu sama lain saling menghindari gitu ya, ada satu sama lain saling merasa tidak dihargai gitu. Sehingga kedepannya saya berharap di kelas semuanya ya dalam tanda kutip meskipun berbeda-beda tapi dalam pelaksanaannya mereka tetap membaur satu sama lain, seperti itu Bu Novi. Baik, berarti Bapak ingin pembelajaran nantinya lancar begitu ya, terus teman-temannya bisa menerima teman yang istimewa ini gitu Iya, ya Pak betul, ya, betul. menerima, ikut berbaur begitu ya. Baik, kalau begitu boleh Bapak coba ceritakan kondisi sebenarnya di kelas Bapak atau di pembelajaran Bapak seperti apa sih? Kenapa Bapak bisa bilang si siswanya ini belum bisa berbaur gitu ya, atau belum bisa diterima lah kira-kira ya Pak ya? Oke. Boleh diceritakan terlebih dahulu Pak? Iya, baik. Jadi ketika saya mengajar di lapangan Bu ya, kebetulan saya guru olahraga Oh, iya. gitu ya di sekolah, kemudian saya kan harus mengumpulkan mereka gitu ya, tidak di lapangan seperti itu. Kemudian terkadang kan sering saya membuat pembelajaran itu per kelompok gitu Bu ya. Saya kelompokkan menjadi beberapa kelompok seperti itu. Dan pada saat pembagian kelompok itu saya melihat anak-anak kalian ini pilih-pilih gitu Bu ya. Mereka, dan kalau ada yang dikelompokkan dengan yang anak istimewa ini tadi, malah justru kebanyakan menghindar. Mereka tidak mau, mereka ingin dengan ya yang bestie-bestinya Bu ya. Jadi kasihan sekali gitu saya melihatnya gitu. Mereka tahu mungkin temannya ada, mohon maaf, kekurangan gitu. Jadi mereka itu tadi tidak mau, mereka menghindar ya. Saya juga agak sedikit bingung nih seperti apa gitu supaya ini anak yang istimewa tadi tidak merasa kecil hati gitu ya. Justru mereka tambah down ketika mereka tidak ada yang mau menerima di kelas itu, ketika mereka ingin membaur tapi yang lain menghindar. Itu yang terjadi di kelas saya saat ini Bu. Jadi memang saya belum memiliki formula nih buat permasalahan ini gitu ya. Yang saya harapkan ke depan seperti itu tadi yang saya sampaikan, supaya bisa membaur. Tapi sampai saat ini ketika saya mengajar di lapangan atau di kelas masih terjadi seperti itu gitu ya, saling menghindar, saling membedakan, seperti itu sih Bu. Kalau kondisi ideal yang Bapak inginkan selain tadi inginnya sih anak-anak ini bisa berbaur gitu ya, kondisi ideal lain yang selain bisa berbaur, kondisi apa lagi nih yang ingin Bapak capai nantinya? Iya, jadi saya sih berharap anak-anak saling menghargai potensinya satu sama lain Bu ya. Jadi saya yakin semua anak ini yang ibaratnya semua murid lah ya, pasti memiliki potensi dalam dirinya. Ya mungkin itu yang menjadi PR saya juga, untuk menggali potensi apa yang ada dalam diri mereka sehingga muncul di kelas itu, dan teman-teman yang lain jadi ikut menghargai seperti itu Bu ya. Teman-teman lain jadi menerima lah, oh bahwasannya mereka atau dia juga memiliki kompetensi yang lain loh ya, yang mungkin yang tidak dimiliki oleh dirinya sendiri seperti itu. Jadi dengan memunculkan kompetensi itu, sehingga teman-teman yang lain bisa menganggap temannya itu benar-benar ada di kelas itu, tidak menganggap tidak mendiskriminasi lah satu sama lain seperti itu. Mungkin itu menjadi PR saya untuk menggali lebih lanjut apa yang ada kompetensi dari masing-masing individu murid, terutama bagi mereka yang berkebutuhan khusus ini Bu. Kalau selama ini apa yang sudah coba Bapak lakukan untuk menggali potensi anak mungkin yang istimewa ini gitu ya, anak yang istimewa ini, apa yang sudah Bapak lakukan? Baik, jadi saya sih berusaha dan belajar tidak membedakan ya Bu ya. Jadi saya memberikan kesempatan yang sama lah bagi semua murid gitu ya. Baik yang biasa ataupun yang berkebutuhan khusus ini, saya mencoba sebisa mungkin untuk memberikan porsi atau kesempatan yang sama mereka untuk memimpin pembelajaran. Contohnya saja mungkin memimpin dalam berdoa gitu ya, itu kan pasti juga memunculkan percaya diri bagi mereka. Kemudian kalau di lapangan mungkin memimpin pemanasan ya. Saya tidak melihat latar belakang mereka dari ibaratnya yang biasa atau yang luar biasa, tidak, tapi semua saya beri kesempatan yang sama sih supaya
mereka juga ada kesempatan buat memunculkan potensi dari diri mereka ya. Dan pada saat akhir pembelajaran saya juga mencoba berefleksi dengan mereka, dan mereka juga semuanya berhak berpendapat sehingga semua memiliki kesempatan yang sama di dalam pembelajaran itu. Berarti Bapak ini sudah mencoba untuk memberikan kesempatan yang sama, walaupun mungkin dua anak ini istimewa, tapi supaya bisa diterima oleh teman-temannya, coba Bapak berikan kesempatan untuk memimpin gitu ya Pak ya. Kedepannya nih Bapak ingin memberikan kesempatan lain seperti apa yang Bapak ingin berikan untuk anak ini, anak yang dua yang istimewa ini, supaya memang teman-temannya bisa menerima kelebihan anak yang istimewa ini. Kira-kira apa nih Pak? Iya, jadi memang selain memberi kesempatan mereka untuk memimpin pembelajaran, tentu saya coba juga menggali potensi mereka di luar dari pembelajaran Bu ya, di luar dari pembelajaran saya sebagai guru olahraga gitu ya. Jadi sempat juga saya menemukan di kelas lain gitu ya, anak yang istimewa ini berkebutuhan khusus, mereka sebetulnya punya keterampilan lebih ya. Yang pernah saya temukan itu ada salah satu ya anak yang ternyata walaupun meskipun ya dia dalam tanda kutip berkebutuhan khusus dalam pembelajaran formal, tapi dia memiliki kemampuan IT ternyata Bu. Ya, dia memiliki kemampuan komputerisasi yang sangat baik. Ya, itu saya menemukan itu, dan saya mencoba supaya teman-teman lain mengetahui gitu. Artinya ketika teman lain mengetahui bahwasanya dia berpotensi di bidang tertentu seperti itu, artinya mereka yang lain juga menganggap wah ternyata dia aja bisa gitu kan. Saya masa yang ibaratnya biasa-biasa yang bahasa dalam tanda kutip normal masa kalah gitu kan, seperti itu. Jadi memang saya mencoba menggali potensi lain selain dari pembelajaran formal yang ada dalam diri mereka, supaya itu tadi memberitahu kepada teman-temannya bahwasanya mereka juga punya hal yang bisa kita lihat. Berarti bisa jadi motivasi gitu ya Pak ya buat teman-teman yang lain. Kalau ternyata teman yang istimewa saja bisa IT-nya bagus gitu ya, mungkin teman-temannya bisa ikut belajar gitu ya bareng-bareng. Hal lain yang mungkin bisa Bapak coba lakukan untuk mendekatkan antara si anak yang istimewa dengan teman-temannya, kira-kira adakah Pak yang lain? Iya, jadi kalau tadi dari sisi yang si anaknya tadi Bu ya, kembali kalau saya mungkin sekarang fokus ke rekan-rekannya nih ya, teman-temannya, karena memang PR-nya di situ sebetulnya ya. PR-nya memang pada teman-teman yang belum memiliki, menurut saya belum memiliki kesadaran ya pada mereka, dalam diri mereka belum tumbuh kesadaran saling menghargai satu sama lain, belum muncul gitu ya. Jadi saya sih sesekali pembelajaran saya berikan pencerahan-pencerahan terkait saling menghargai satu sama lain gitu. Tapi mungkin ke depan saya ingin diadakan sesi khusus Bu ya, waktu khusus berbicara dengan teman-teman, dan pada saat berbicara itu mungkin tidak dihadiri atau tidak ada nih yang anak berkebutuhan khusus, supaya mungkin pada saat sesi itu kita berbicara lebih leluasa, lebih bisa memberikan peran dan tepat sasaran. Artinya memang mereka yang harus disadarkan nih gitu ya. Artinya kita punya teman seperti ini ya, kita harus support, harus dukung, kita harus terima, dan kita juga harus tidak membedakan lah kalau berteman dengan siapapun ya. Kembali lagi kita mungkin harus memberikan pencerahan-pencerahan yang lebih kepada teman-teman di kelas itu supaya mereka memiliki kesadaran seperti itu. Baik, berarti tadi Bapak coba memberikan kesempatan untuk memimpin si anak yang istimewa dari segi anak yang istimewa ini, terus dari segi anak yang istimewa ini juga mencoba memberitahu ke teman-temannya kalau anak istimewa ini juga punya kemampuan yang lebih loh gitu ya, biar bisa jadi motivasi buat teman-temannya yang lain. Terus selain itu Bapak juga ingin mencoba untuk memberikan waktu luang lebih gitu ya di saat teman yang istimewa ini tidak ada, coba memberikan motivasi atau memberikan wejangan mungkin ya Pak ya, wejangan supaya teman-teman yang lain ini bisa menerima si teman-temannya yang istimewa ini, bisa saling support, saling berbagi gitu ya Pak ya. Betul. Baik, adakah hal lain Pak yang mungkin bisa menjadi
apa ya, rencana Bapak untuk kan kalau dari segi anaknya yang anak-anak lain ya, teman-temannya ya, tadi kan Bapak berikan wejangan, adakah dari teman-teman Bapak atau dari yang lain gitu ya yang bisa Bapak mintai apa ya, dukungan lah kira-kira ya Pak, yang untuk sama-sama dengan teman dan dengan guru lain mungkin untuk penyelesaian permasalahan ini gitu. Iya. Jadi selama ini juga sebetulnya untuk permasalahan ini ya Bu ya. Jadi saya juga beberapa waktu juga pernah berkoordinasi dengan guru BK ya Bu ya. Tentunya yang sering menangani kasus yang semacam ini gitu, karena kaitannya dengan anak istimewa itu sering lah berhadapan dengan guru BK, dan tentunya beliau ini guru BK sudah punya kompetensi lah ya terkait dengan yang seperti itu gitu. Jadi mungkin yang akan saya ajak kerjasama nantinya untuk mungkin sesi pencerahan kepada teman-teman ini, saya meminta bantuan dari teman guru BK untuk ikut serta ya, memberikan arahan seperti itu, memberikan motivasi, wejangan kepada teman-teman bahwasannya itu tadi kita harus mempunyai kesadaran untuk juga mensupport teman-teman kita yang ingin belajar, meskipun dalam tanda kutip dia memiliki kekurangan, tapi juga yang terpenting adalah support dari lingkungan itu yang membuat memunculkan potensi dari diri mereka Bu. Berarti jadi dukungan yang Bapak inginkan dari guru BK begitu ya Pak ya, kerjasama dari guru BK. Adakah dari pihak lain yang mungkin bisa mendukung rencana Bapak ini? Iya, yang utamanya tentu kembali lagi ke pimpinan ya Bu ya. Pimpinan ini yang hal utama yang nanti harus saya koordinasikan. Bahwasanya saya memiliki permasalahan seperti ini, tentunya pimpinan juga harus support tentang kegiatan ini supaya berjalan dengan baik. Dan selain pimpinan mungkin juga saya akan meminta bantuan dari guru agama mungkin Bu ya. Guru agama tentu saja supaya tercerahkan dengan mungkin kalau ada dalil-dalil ya yang khusus membahas tentang ini, kan pasti guru agama lebih kompeten di situ di bidangnya. Jadi dengan kolaborasi itu saya harapkan sih benar-benar terbuka, tercerahkan lah pikiran anak-anak seperti itu. Berarti mencoba selain tadi dengan guru BK, koordinasi juga dengan pimpinan ya Pak untuk terlaksananya rencana-rencana yang Bapak ungkapkan tadi, sama mungkin menyentuh hati gitu ya Pak dari segi agama gitu ya, menyentuh hati anak-anak dari segi agama melalui akal sejawat guru agama ya Pak ya. Baik, apakah ada rencana lain Pak selain tadi saya catat nih banyak nih Bapak yang sudah Bapak ungkapkan rencana untuk memperbaiki hal ini gitu ya, untuk menyelesaikan permasalahan ini. Adakah hal lain yang ingin Bapak lakukan? Mungkin ini juga kaitannya dengan orang tua siswa Bu ya. Jadi baik. berangkat dari rumah, ketika sang anak ini sudah dibekali dengan bekal yang cukup dari orang tua seperti itu, sudah punya karakter yang baik gitu ya, bisa menghargai teman, saya yakin otomatis juga di dalam sekolah pada saat pembelajaran dia tidak akan seperti itu gitu ya. Jadi mungkin PR saya juga harus mungkin mengadakan sesi diskusi dengan orang tua, mungkin bisa melalui grup WhatsApp seperti itu Bu ya. Ya paling tidak untuk memberikan pencerahan kepada mereka, kepada orang tua untuk mengingatkan anaknya lah, paling tidak ya, mengingatkan anaknya kalau dari rumah sudah mereka diingatkan dari orang tuanya, kemudian di sekolah juga kita sudah memberikan treatment yang seperti tadi, yang mudah-mudahan anak juga bisa sedikit berubah dan bisa menghargai teman-temannya yang ada di kelasnya, apapun latar belakangnya Bu. Jadi memang butuh juga ya Pak ya dukungan dari Betul, orang tua iya. ya, atau selain dukungan juga mungkin dibekali yang tadi Bapak bilang, dibekali dengan hal-hal yang baik lah, baiknya seperti apa, dengan teman bertemannya harus bagaimana begitu ya Pak ya. Baik, dari rencana ini nih kira-kira Bapak dalam jangka waktu berapa lama nih Bapak akan coba lakukan? Baik, kalau durasinya atau jangka waktunya Bu ya, mungkin saya akan coba nanti
seminggu 2 minggu terlebih dahulu saya adakan treatment seperti itu ya, kemudian akan lihat dulu perkembangannya seperti apa gitu ya, akan kita evaluasi ya 1 minggu 2 minggu. Saya rasa untuk memberikan pembekalan kepada teman-teman saya rasa cukup ya, dengan tadi bekerja sama dengan pimpinan dan guru-guru terkait tadi. Mudah-mudahan dalam jangka waktu 2 minggu bisa rencana yang tadi disampaikan bisa terjalankan lah seperti itu. Amin. Mudah-mudahan dalam 1 atau 2 minggu bisa kita lihat ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa kita lihat apa perkembangan, walaupun mungkin agak lambat, nggak masalah kali ya Pak ya. Mungkin kita coba lihat, semoga ada perkembangan dari diri siswa, dari lingkungannya gitu ya Pak. Kalau begitu boleh kita coba jadwalkan kembali. Saya ingin lihat nih Pak, apakah sudah ada perkembangan, walaupun mungkin sedikit nggak apa-apa, nggak masalah. Saya ingin lihat kembali apa yang sudah Bapak nanti coba lakukan, apakah ada perkembangan dari treatment yang Bapak coba rencanakan tadi. Boleh kita jadwalkan kembali Pak untuk coachingnya? Iya, nanti mudah-mudahan seminggu 2 minggu bisa treatment, minggu ketiga bisa kita, atau minggu keempat bisa kita jadwalkan, dan saya sih berharapnya ada perubahan Bu ya. Ya, Amin. akan nanti saya sampaikan ke Ibu, ternyata setelah saya melakukan ini Bu, hasilnya seperti ini. Mudah-mudahan sih saya berharapnya ada perubahan ke arah yang positif. Amin. Yaitu tadi Mudah-mudahan meskipun ya, Pak. sedikit seperti itu. Kita sih berharapnya mungkin banyak, tapi nggak masalah kalau misalkan ternyata bertahap lah perubahan-perubahannya. Baik, kita sudah sampai di akhir sesi kita nih Pak. Menurut Bapak nih, gimana nih perasaan Bapak setelah bercerita juga Bapak juga sudah mengungkapkan nih rencana-rencana untuk mendekatkan murid-murid Bapak yang istimewa ini dengan teman-teman yang lainnya. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Jadi terima kasih sekali lagi. Setelah diskusi kita tadi, tentunya saya merasa tercerahkan. Saya merasa ada hal-hal yang ternyata bisa saya lakukan gitu ya dalam kegiatan pembelajaran saya terkait dengan masalah yang tadi gitu. Saya juga jadi lebih percaya diri untuk melakukan hal tersebut atas dukungan dari Bu Novi, dan kedepannya mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan tadi saya bisa ya step by step melakukan gitu, sehingga tujuan akhirnya yang saya harapkan tadi bisa tercapai seperti itu Bu. Terima kasih banyak atas pencerahan dan penguatan-penguatannya. Sama-sama Bapak, mudah-mudahan saya berharap mudah-mudahan rencana-rencananya sukses nanti bisa bisa menyelesaikan atau mendekatkan lagi teman-teman yang di kelas Bapak, anak-anaknya bisa menerima teman-teman yang istimewanya, bisa saling berbaur begitu ya Pak ya. Mudah-mudahan rencana-rencana ini juga mendapat dukungan mungkin dari pimpinan ya Pak, sama teman-teman yang tadi Bapak coba ingin bekerja sama ya Pak. Semoga sukses rencana-rencananya Pak. Mungkin cukup sekian untuk hari ini ya Pak ya. Terima kasih, saya akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Novi, gimana Bu perasaannya setelah melakukan coaching sama Pak Iwan ini? Agak lega ya Bu. Saya jadi kayak nonton sebenarnya. Saya sambil dengerin sambil membayangkan, oh ternyata kalau ada murid yang istimewa tuh memang banyak beberapa yang mungkin berbeda, mungkin karena berbeda jadi teman-temannya mungkin agak belum bisa menerima. Emang sih kita sebagai guru kan inginnya teman-temannya itu bisa menerima, bisa berbaur gitu ya Bu. Jadi saya sih alhamdulillahnya tadi setelah saya ngobrol ya sama Pak Iwan, ada beberapa solusi-solusi yang Pak Iwan juga ungkapkan gitu. Mudah-mudahan sih solusi tersebut bisa menyelesaikan atau mendekatkan teman-teman murid-muridnya Pak Iwan itu yang istimewa lah kayak Ibu. Ya oke, jadi belum ya Bu ya gitu. Nah kalau dari yang sudah Ibu lakukan tadi coaching sama Pak Iwan, kira-kira apa hal yang sudah Ibu lakukan yang menjadi indikator pencapaian perkembangan yang tadi sudah di awal nih kita
kita samakan persepsinya apa itu? Iya, tadi kan saya inginnya saya bisa menggali gitu ya Bu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, bisa lebih dalam lagi, bertanya permasalahannya, bisa menggali solusi-solusi yang mungkin bisa diungkapkan gitu ya dari Pak Iwan sendiri. Dan alhamdulillah sih saya tadi mendengar Pak Iwan sudah banyak sih solusi-solusi yang coba Pak Iwan ungkapkan. Jadi saya pikir saya sih berharapnya itu juga bisa menjadi perbaikan ya nantinya ya untuk permasalahan yang Pak Iwan hadapi gitu. Kalau dari saya sih, saya lihatnya ya sudah memberikan alternatif jawaban, berarti mudah-mudahan sih bisa membantu ya Bu, saya harapannya gitu. Ada lagi nggak Bu kira-kira? Kalau dari tadi saya sih mencoba mendengar, tapi saya juga kadang suka apa ya, belum sabar kayaknya sih Bu tadi, dan keceplosan tadi agak nanya kenapa, aduh harusnya kan tidak bertanya kenapa ya Bu ya, tapi tadi saya keceplosan langsung berpikir nggak boleh nih kata-kata ini. Ke belakangnya sih saya coba nahan diri lagi supaya nggak nanya kenapa sih, padahal sebenarnya penasaran Bu, kenapa sih kok bisa terjadi seperti itu, tapi ya mungkin memang itu sih yang harus ditahan ya Bu ya. Tapi ya tadi keceplosan ya Bu ya. Iya, oke, baik. Izin ya Bu ya, saya menyampaikan dari apa yang saya amati dan terlihat seperti itu. Pada dasarnya overall yang sudah coaching yang sudah Ibu dan Pak Iwan lakukan itu sudah sangat baik. Sudah keempat tahapan tirta itu sudah dilakukan dengan baik, dari tujuan, mulai Ibu bertanya apa mau ngomong apa, kemudian tujuan dari Bapak kita sesi ini tuh apa, tadi sudah diungkapkan. Kemudian identifikasi juga, pertanyaan Ibu juga sudah melakukan pertanyaan terbuka, sudah mendalam. Jadi seperti tadi yang Ibu ceritakan, dari tadi mendengar tuh seolah-olah tuh kita bisa tahu situasinya, padahal kita nggak ada di situ ya Bu ya gitu. Pertanyaan-pertanyaan Ibu juga benar-benar mengulik ya Bu ya, mengulik apa yang Pak Iwan rasakan. Kemudian juga dari segi rencana aksi ya Bu ya, tadi sudah luar biasa. Tadi saya mencatat 5 juga ya Pak Iwan mengungkapkan apa yang rencana aksi, aksi nyata apa yang akan beliau lakukan untuk anak-anaknya seperti itu. Kemudian dukungan-dukungan yang beliau perlukan seperti itu. Kemudian juga tanggung jawabnya ya Bu ya, dari melakukan itunya seperti apa gitu. Dan tadi juga Ibu udah nanya follow back-nya ya Bu, maksudnya kapan mau ketemu lagi untuk Ibu mendengar lebih jauh tentang anak ini gimana setelah dilakukan treatment sama Pak Iwan gitu. Kemudian juga hal yang baiknya Bu, tadi Ibu sudah menanyakan perasaan ya Bu ya, bagaimana perasaan Pak Iwan setelah ngobrol seperti itu gitu. Semuanya sudah bagus gitu. Hubungan Ibu juga dari percakapan yang saya lihat, Ibu hubungan dengan Pak Iwan juga sebagai mitra ya Bu ya, jadi tidak ada di sini senior junior, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih pintar, semuanya setara seperti itu. Kemudian mohon maaf ada sedikit catatan ya Bu ya, nggak apa-apa itu Bu ya. Bu, saya juga ingin mendengar apakah pasti banyak Bu ya kekurangannya, jadi saya juga ingin. Iya. Ini saya sebelumnya mohon maaf tidak untuk bermaksud untuk mengecilkan atau menjatuhkan ya Bu ya, karena ini untuk perbaikan kita bersama gitu. Kalau jadi catatan saya yang pertama, mungkin Ibu lebih perhatian lagi sama coach, sama tadi saya Pak Iwan ya, karena tadi kesannya membaca catatan kayak gitu. Iya, jadi iya. kayak tatapan matanya tuh kayaknya kurang. Kalau saya menurut saya seperti itu, karena seperti yang Ibu tahu ya, kalau namanya ditatap, ngomong lagi ditatap itu seakan diperhatikan gitu ya. Itu satu. Kemudian ada satu yang menurut saya terlewat nih Bu. Ya gitu. apa tuh Bu? Yang saat di akhir kan ditutup sama tanggung jawab ya Bu ya. Ditutup bukan tanggung jawab, mohon maaf, ditutup sama di akhir penutup. Tadi Ibu kalau saya catatan saya itu Bapak dapat apa dari coach? Iya. Ya Bu ya. Tadi Tadi diperbaiki ya Bu, iya. saya perbaiki lagi nanti di Iya. coaching berikutnya Iya. ya Bu ya. Tadi bagusnya Ibu sudah menanyakan perasaan Bapak setelah ngobrol ini, tapi yang menjadi catatan gitu Yang sedikit didapat gitu. apa yang belum didapat ditanyakan ya Bu ya. Iya. gitu. Sama tadi ada kata-kata kenapa? Saya sadar tadi kan sempat Keceplosan ya, Bu. pas keceplosan itu langsung berhenti kan saya Iya. Bu, karena aduh
keluar kata-kata Iya. itu, ya udahlah. Iya. Saya sih mencoba setelahnya sih coba menahan Menahan, kata-kata betul. itu sih Bu. Iya. Emang tadi ada, saya sadar sih itu. Iya ya, karena ini ya Bu, kenapa itu kan udah mendarah daging ya Bu, itu kata-kata hal yang lumrah dilakukan gitu. Kalau Kenapa kita nggak penasaran masuk kayak gitu? kenapa gitu kan. Kayak, Tapi ya kenapa itu nggak mungkin masuk, kenapa harus nggak gitu? Iya. kalau jadi coach mungkin harus lebih menahan Iya. rasa penasaran ya Bu ya. Iya, oke baik Bu. Dari tadi yang sudah Ibu sampaikan, sudah saya sampaikan, kira-kira nih Bu dari yang Ibu dapatkan hari ini, apalagi nih Bu indikator-indikator yang ingin Ibu kembangkan atau kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan lagi Bu? Iya, kemampuan yang tadi mungkin mendengar lebih lagi Bu, mendengar lebih lagi, ya mungkin saya terlalu banyak mungkin bikin catatan gitu ya Bu, jadi seakan membaca, tapi mungkin saya coba lagi nanti untuk lebih mendengar coachingnya, lebih memahami permasalahan coachingnya, mungkin itu sih Bu. Sama yang tadi menahan emosi, menahan apa ya, keinginan untuk bertanya kenapa hal itu bisa terjadi gitu. Baik. Jadi memang untuk seperti yang hasil kita sampaikan ya Bu Kris ya Bu ya, memang perlu jam terbang gitu. Betul, ya, Bu. practice make perfect gitu ya Bu Mungkin ya. lebih banyak prakteknya lagi Iya, ya Bu ya. iya, betul. Assalamualaikum. Iya, baik. Saya rasa untuk pertemuan kita sudah cukup ya Bu ya. Semoga ada hal yang bisa kita ambil semua bersama. Saya Amin, ambil amin. pelajaran dari Ibu, dari Bapak gitu. Semoga kedepannya kita bisa menjadi coaching yang ideal, menjadi seorang Amin. coach yang baik, bisa memberdayakan, bisa meningkatkan potensi-potensi dari coach kita. Gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf tadi. Saya juga mohon maaf ya, ya Bu. hanya tidak untuk menjatuhkan, sekali lagi Bu, Sama-sama, hanya untuk Ibu. perbaikan kita semua gitu. Paham. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Makasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Karlina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Apa kabar Bu Iwan. Karlina? Alhamdulillah baik. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Baik. Alhamdulillah sehat. Hari ini mau ada kegiatan coaching ya Bu ya? Iya, Baik. insya Allah Pak. Untuk coaching hari ini, apakah Bu Karlina sudah mempersiapkan rubrik penilaiannya Bu? Alhamdulillah sudah Pak. Baik, boleh saya lihat sebentar. Ya. Baik. Ya, di sini kita lihat bersama Bu ya. Rubrik penilaiannya sudah disusun dengan baik ya, sesuai dengan kompetensi yang akan dikembangkan ya Bu ya. Iya Pak. Sudah tersusun rapi. Dari rubrik yang sudah Ibu buat ini, kira-kira ada nggak kompetensi apa yang mungkin ingin lebih Ibu kembangkan dalam coaching yang nanti akan dilaksanakan Bu? Dari yang udah saya buat sih, saya pengennya lebih mengembangkan tentang kemampuan saya dalam bertanya ya Pak, dari baik itu bertanya secara terbuka maupun memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, seperti itu sih Pak. Selama ini ketika Ibu coaching, apakah masih merasa kurang seperti itu atau gimana? Iya Pak, masih jauh ya Pak dari kata sempurna tuh jauh ya. Maksudnya kadang-kadang tuh masih tidak membawa pertanyaan, malah pertanyaan tertutup gitu Pak. Terus masih memunculkan pertanyaan-pertanyaan kayak kenapa gitu, apakah jadi pertanyaan yang dalam tanda kutip malah ngejudge gitu loh Pak. Kayak gitu, itu sih yang pengen saya hindari banget gitu. Baik, jadi ketika nanti coaching nih yang ingin Ibu kembangkan kan kemampuan bertanya Bu ya. Jadi Ibu ini kira-kira indikatornya apa nih ketika indikator ketercapaiannya Ibu ya? Iya. Ketika Ibu merasa, ternyata sudah berkembang nih kompetensi yang ingin saya kembangkan, indikatornya itu seperti apa? Boleh Ibu jelaskan? Indikator yang saya pengen dapet sih ya, tadi pertanyaan berbobot itu bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach yang bisa membuat coach itu mencari sendiri alternatif dari permasalahannya dia sih Pak. Jadi karena kan kalau menurut saya kalau solusinya dari dia, makanya si coach akan lebih bertanggung jawab dengan apa yang akan dia lakukan ke depan, seperti itu. Karena kan yang balik lagi yang tahu kondisinya kan coachnya ini, seperti itu sih Pak. Baik, apakah ada lagi Bu indikator yang ingin Ibu? Itu
Itu satu. Yang kedua ini sih Pak, lebih menggali lebih dalam potensi dari coach. Jadi saya pengen tuh coach saya tuh bisa melihat kemampuan diri sendiri, potensi yang dia miliki seperti itu. Jadi sebelum melihat dalam tanda kutip meminta pertolongan pada orang lain, saya pengen gimana coach itu melihat diri dia sendiri, kemampuan apa yang sudah dia punya, potensinya gitu. Pengembangan itu. Jadi ketika ide-ide itu muncul gitu ya dari coach itu sendiri, artinya Ibu Karina sudah merasa tuh tercapai lah ya apa yang kompetensi yang ingin Ibu Karina kembangkan dalam coaching ini. Ya mudah-mudahan coachingnya berjalan dengan lancar. Amin. Dan juga tentu saja harus tetap memperhatikan kompetensi yang ada dan juga harus sesuai alur yang dimunculkan Ibu ya. Iya, Kita sudah menyepakati ada alur Tirta di sana pada saat coaching. Jadi coach harus benar-benar fokus terhadap pertanyaan-pertanyaan apa yang akan disampaikan kepada coachingnya nanti ya, sehingga tujuan dari coaching ini bisa tercapai. Insya Allah, gitu Pak. Ya. Iya, Baik, saya persilakan untuk melakukan coaching. Selanjutnya saya mohon izin untuk mengamati, mengobservasi. Ya nanti mungkin ada masukan-masukan gitu ya, kita saling memberikan refleksi nanti di akhir coaching ini. Ya, baik. Baik, ya terima kasih Bu Ya, Karina. terima kasih ya Pak ya. Dipersilakan. Mohon doanya Pak, mudah-mudahan lancar. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Ibu. Selamat siang nih Bu Novi. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya Bu ya. Amin. Gimana nih Bu? Kayaknya auranya agak-agak auranya sudah sangat bagus, tapi kayaknya apa nih Bu? Semalam WA katanya pengen ngobrol, ada apa nih Bu? Ya, benar Bu. Jadi ada beberapa apa ya dibilangnya kegalauan lah itu ya. Kegalauan di lebih ke kegalauan suatu dengan teman sejawat sih Bu. Masalahannya. Boleh saya cerita banyak nih Bu. Iya, apa nih Bu? Apa yang menjadi topik yang bikin Ibu galau nih apa nih Bu? Iya, jadi topiknya sih jadi saya kan baru Ibu diberi tugas baru untuk menjadi staf kurikulum Bu. Cuma kok kerjasamanya nih sama teman-teman kayak kurang, jadi kayak saya benar dibutuhkan atau tidak nih di sebagai staf kurikulum gitu Bu. Jadi ada beberapa yang saya merasanya apa saya tidak dibutuhkan seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau dari yang saya tangkap kegalauan Ibu terhadap beban kerja ya Bu ya, seperti itu. Nah, kita ngobrol nggak akan lama nih Bu, mungkin 15-20 menit nih Bu. Dari obrolan ini apa sih yang pengen Ibu dapetin dari sesi ini Bu? Iya, saya sih pengennya nanti saya dapat mungkin masukan atau mungkin ide-ide untuk saya bisa kerjasama dengan baik nanti sama teman-teman saya di tim kurikulum ini gitu. Lebih ke situ gitu ya. Oke, baik. Dari yang sudah Ibu sampaikan, bisa Ibu ceritakan nggak sih Bu, kondisinya tuh seperti apa sih Bu, kegalauan yang Ibu rasakan tuh seperti apa gitu? Iya, jadi kondisinya gini Bu. Kebetulan saya dapat tugasnya nih baru di awal semester ini. Jadi saya dapat tugas waktu itu saya dipanggil sama wakil kurikulum, Ibu bisa ya bergabung sama kami di tim kurikulum untuk menambah orang gitu ya untuk penyelesaian kerjaan-kerjaan yang terkait kurikulum. Tadinya juga saya mungkin kalau menurut wakil saya karena saya berpengalaman di sekolah sebelumnya sudah pernah jadi staf kurikulum, jadi diajaklah. Nah, karena saya melihat mungkin memang perlu gitu ya saya untuk berkecimpung di dunia kurikulum ini, terus teman-teman juga yang lain mendukung gitu ya, ayolah semoga ada perbaikan di sekolah gitu ya, semoga ada perbaikan dengan adanya saya di dalam tim kurikulum, jadi saya bersedialah untuk ikut. Tapi Bu, ini nih Bu, jadi begitu saya ikut di sana, saya coba begitu rapat di awal, saya coba ngobrol, coba kasih kan ada temanya lah saat itu ya, tema rapatnya
tapi kok saya kasih ide, nih ide saya nggak dikomodir. Saya coba ungkapkan, oh idenya saya gini gini gini, tapi kok disalahin terus nih sama tim manajemen. Oke. Sebenarnya butuh saya nggak sih kalau ide-ide saya bisa kok ide saya selalu dimentahkan istilahnya gitu lah Bu ya. Saya sih merasanya ide saya tidak diterima gitu. Jadi saya bingungnya sebenarnya saya dibutuhkan atau tidak di dalam tim ini. Oke, baik Bu. Jadi kalau yang dari catatan saya, jadi ketika menyampaikan ide tidak diakomodir dengan baik ya Bu ya gitu. Nah kalau boleh saya tahu nih Bu, mungkin kan dari satu semester ini ya Bu ya, kan baru dapat tugasnya semester ini, Iya. berarti Januari ya Bu ya? Iya betul Bu. Dari Januari sampai sekarang tentu sudah banyak rapat yang diadakan ya Bu ya, dari skala 1 sampai skala 10. Posisi Ibu dalam tanda kutip, mohon maaf tadi, merasa Ibu tidak dibutuhkan itu berapa sih Bu? Kalau kita ngomong 1 ya pasti ya tidak baik ya Bu ya, 10 ini baik, berapa nih Bu? Saya merasa baru 5 atau mungkin 4 bisa jadi Bu. Jadi saya merasanya kok ketika ada kerjaan mungkin ya ada sih beberapa pekerjaan, tapi bukan pekerjaan yang mungkin memang dibutuhkan sekali di kurikulum ini. Jadi mungkin apakah memang tugasnya waktu di beberapa bulan ini masih belum banyak, sehingga saya tidak mendapatkan tugas-tugas yang memang di dunia kurikulum gitu. Oke, baik. Nah, dari situ kira-kira Ibu pengen yang ideal menurut Ibu seperti apa? Atau Ibu pengen meningkatkan dari skala yang tadi 4 jadi berapa nih Bu? Saya sih pengennya bisa ke 7 atau ke 8 lah. Saya inginnya kehadiran saya atau masuknya saya di dalam tim ini ada manfaat Bu. Jadi kan saya inginnya ya kalau memang ada permasalahan atau ada tugas ya saya diberikan, lalu nanti saya coba berikan hasil terbaik saya lah, apa yang saya lakukan terhadap tugas tersebut saya berikan supaya hasil tersebut ya bermanfaat untuk tim kurikulum ini, supaya tim kurikulum ini juga ada perbaikan gitu. Saya sih inginnya seperti itu Bu. Oke, baik. Nah, menurut pendapat Ibu sendiri nih Bu, dari bergabungnya Ibu dalam staf kurikulum, pendapat Ibu, teman-teman Ibu yang sudah di staf kurikulum itu bagaimana menerima kehadiran Ibu? Sebenarnya kalau teman-teman sih ya monggo-monggo aja ya, cuma memang saya melihatnya kurikulumnya ini nggak cepat gitu ya, nggak berjalan dengan cepat. Jadi berjalannya cukup lambat. Apakah memang seperti ini sebelumnya saya juga tidak tahu, tapi setelah saya ada di situ, oh ternyata cukup santai nih pekerjaannya. Apakah mungkin saya yang terlalu terburu-buru ingin memberikan ide sehingga ide itu nanti saja mungkin, atau belum diakomodir. Mungkin saya yang merasa oh ini belum diakomodir atau tidak diakomodir, padahal mungkin saya nggak tahu ya, mungkin disimpan dulu ide saya buat diakomodirnya nanti setelah ini. Mungkin saya yang kurang sabar atau bagaimana, saya juga belum tahu sih Bu. Oke. Nah, menurut Ibu bagaimana bagaimana tanggapan respon teman-teman Ibu ketika Ibu menyampaikan ide saat itu? Pasti kan kalau lagi rapat perbedaan pendapat itu wajar ya Bu ya, hal yang wajar dan lumrah gitu. Bagaimana ketika Ibu menyampaikan itu, respon dari teman-teman Ibu itu bagaimana Bu? Sebenarnya kalau respon dari teman-teman saya lebih ke nggak ada respon sebenarnya, tapi respon yang penolakan itu lebih dari pimpinan Bu. Memang kebetulan di sekolah kami per hari ini Bu, pimpinan kami memang berganti. Nah penolakan itu memang adanya di pimpinan sebelumnya. Mungkin atau mungkin ide saya belum sesuai mungkin ya Bu ya, sesuai atau belum mateng menurut pimpinan sebelumnya, mungkin seperti itu. Saya sih ngerasanya gitu ya Bu ya. Nah, oke. Berarti ternyata mungkin penolakan itu datangnya dari pimpinan ya, dan dari teman-teman sejawat lebih mendukung aja sebenarnya. lebih mendukung. Dan kalau tadi dari pernyataan Ibu kayak no respon gitu, betul iya, Bu ya? Betul. Antara mendukung atau memang ya nggak apa-apa diikutin aja gitu, atau gimana saya juga belum tahu sebenarnya. Mungkin karena baru beberapa bulan ini gitu ya. Ya, menurut pendapat Ibu kira-kira apa nih Bu, hal apa yang
teman-teman ibu senang diperlakukan seperti apa agar tadi saran-saran dari ibu tuh bisa terpakai, mungkin langsung action ya Bu ya. Karena kan tadi ibu kalau dari saya tangkapnya kan mungkin dipakai tapi tidak sekarang seperti itu, tapi kan namanya mungkin ibu maunya langsung ya Bu ya, betul ya Bu ya Betul gitu. sekali, Bu. Kira-kira menurut pendapat ibu bagaimana nih? Iya, saya inginnya mungkin kalau memang ide saya tidak sesuai, mungkin bisa diberikan masukan. Oh, begini loh yang lebih baiknya. Ada hal-hal yang diperbaiki dari beberapa dari ide yang saya ungkapkan, mungkin ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Terus ada respon lah, saya berharap sih memang ada respon ya Bu dari teman-teman. Berharapnya sih ikut dalam ide yang itu, coba diperbaiki, coba didiskusikan bareng-bareng, apa sih yang salah, apa sih yang harus ditambah, apa yang harus diperbaiki gitu kan. Kalau ada diskusi seperti itu, saya sih pengennya ya nanti ide saya bisa diakomodir seperti itu, saya sih inginnya punya. Baik Bu, berarti pengennya seperti itu ya Bu. Nah, kira-kira nih Bu, untuk bisa seperti itu, kira-kira apa nih Bu yang bisa Ibu lakukan gitu? Mungkin saya sih inginnya memperbaiki, mungkin ide saya kurang pas. Saya coba mungkin bertanya kembali kali ya Bu ya, sebenarnya ide yang mana sih yang masih kurang. Nanti saya coba perbaiki, coba mungkin proposal yang saya berikan, saya edit lagi kali ya Bu ya, edit lagi. Terus saya coba ajak teman-teman saya satu tim ini buat kerjasama. Oh ini loh idenya, mungkin saya juga tanya kali ya Bu ya, mungkin saya coba tanya ide dari teman saya kayak apa, biar kita coba istilahnya mengkawinkan gitu ya, mengkawinkan ide dari teman saya dengan ide saya supaya idenya bisa lebih bagus, bisa diterima lah sama pimpinan, mungkin kayak seperti itu. Kira-kira ada hal lain nggak Bu yang bisa dilakukan selain tadi? Saya udah catat 3 nih Bu ya. Jadi pertama Ibu melihat lagi nih ide-ide Ibu dan proposal Ibu untuk Ibu edit lagi. Kemudian yang kedua Ibu ajak teman satu tim Ibu untuk berkolaborasi. Terus ide Ibu yang ketiga itu Ibu menanyakan, mengawinkan ide Ibu dengan teman lain biar meet and match gitu ya Bu ya gitu. Kira-kira ada lagi nggak Bu hal yang bisa Ibu lakukan gitu? Mungkin karena kan tim ini kan, kalau tim kurikulum cuma sedikit ya, mungkin hanya bertiga gitu ya Bu. Mungkin saya coba ajak teman lain, guru lain buat ikut kolaborasi, ikut sumbang ide gitu ya, ikut sumbang ide. Siapa tahu ide yang justru mungkin ide dari teman saya yang di luar tim bisa lebih diterima mungkin, atau bisa ditambahkan lagi ke dalam ide saya, ide teman saya, jadi bisa lebih bagus gitu ya idenya. Saya sih mungkin itu kali ya Bu ya, atau apa ya ide lainnya ya. Mungkin mendekatkan lagi sama pimpinan. Mungkin kan kebetulan memang pimpinan yang sekarang masih baru nih Bu. Mungkin saya coba lagi nih, mungkin ide saya yang kemarin semoga aja bisa diterima gitu ya Bu. Saya coba ajukan kembali mungkin ide saya itu ke pimpinan yang baru. Saya pengen tahu nih nanti responnya kayak apa, mungkin itu sih Bu. Nanti sudah ada 5 ide nih Bu ya, 5 alternatif yang akan Ibu lakukan. Nah, kira-kira ada lagi nggak Bu? Ada alternatif lagi nggak Bu yang kira-kira menurut Ibu nih, oh bisa nih ini nih buat jadi masukan saya gitu? Apalagi ya Bu ya, saya kayaknya 5 itu dulu deh Bu, idenya. Mungkin nanti saya coba pikirkan lagi ya Bu ide lain, tapi yang untuk saat ini sih yang kepikiran baru itu sih Bu. Baik. Nah, untuk bisa Ibu mengeksekusi nih Bu kelima rencana aksi yang sudah Ibu buat ini, kira-kira Ibu butuh support siapa sih Bu? Ya, tentu saja tadi tim saya Bu, bukan tim saya, tim kami gitu ya, tim kurikulum Ibu ya. Selain itu mungkin yang tadi saya coba ungkapkan, teman-teman lain di luar tim juga saya harap mungkin bisa
menjadi faktor pendukung saya ya, bekerja sama dengan saya memberikan ide-ide baru gitu supaya ide saya bisa lebih baik. Dan tentu saja sih saya inginnya ya yang mensupport itu adalah pimpinan. Baik, betul. Karena kalau tanpa pimpinan sebagus apapun nggak bisa jalan ya Bu Iya, ya. betul, karena kan memang harus izin pimpinan ya Bu ya. Untuk supportnya sendiri tadi sudah Ibu katakan ya Bu, jadi dari tim kesiswaannya sendiri, tim kurikulum, tim kurikulum sendiri, kemudian dari rekan-rekan guru yang bukan tim kurikulum ya Bu, sama pasti pimpinan sekolah gitu. Kira-kira lingkungan kondisi apa Bu yang Ibu butuhkan gitu Bu? Baik, tentu saja lingkungan yang saling bekerja sama ya Bu. Terus selain bekerja sama dengan baik, terus bisa saling memberikan ide, memberikan perbaikan tentu saja pendapat. Saya kan juga butuh ya Bu ya, tadi mungkin ide saya kemarin kenapa nggak diakomodir, mungkin belum bagus. Jadi kalau saya sih ingin lingkungan saya bisa memberikan, oh ini loh idenya diperbaiki di sisi mana, di sisi yang bagian ini yang harus diperbaiki. Saya inginnya seperti itu. Jadi ada kerjasama yang baik juga sama teman-teman, sama tim kurikulum, sama teman sejawat juga. Dan tentu saja ya balik lagi pimpinan yang mendukung Bu. Saya inginnya seperti itu. Oke, baik. Jadi lingkungan yang Ibu butuhkan tuh tadi ya, lingkungan yang saling bekerja sama, terus saling sumbang ide ya Bu. Berarti dalam hal ini saling terbuka ya Bu ya, dan tentunya pimpinan ya Bu ya. Baik. Pimpinan yang mendukung itu kayaknya penting banget ya Bu ya. Baik. Nah, dari 5 alternatif yang tadi sudah Ibu sampaikan, bagaimana Ibu melihat diri Ibu terhadap 5 ini? Bisa nggak Ibu kira-kira dijalankan, atau bagian mana dulu nih yang dari 5 ini yang mau Ibu jalankan dulu? Yang utama sih sebenarnya kerjasama timnya nih, yang mungkin kerjasama timnya juga mungkin belum solid banget karena baru beberapa bulan ya Bu ya. Jadi mungkin yang utama yang ingin saya ini kerjasama tim kurikulumnya saling percaya, saling memberikan ide, saling mengoreksi juga. Mungkin yang utama sih itu kalau menurut saya ya Bu. Mungkin nanti bisa ditambah dengan yang 4 yang lainnya ya Bu ya. Berarti pertama mungkin kerja sama tim dulu ya Bu yang pertama. Terus kalau yang lainnya gimana nih Bu? Ibu kira-kira melihat kemungkinan dilakukannya mungkin nggak sih Bu? Mungkin sih Bu, kayak diskusi sama teman lain ya. Teman lain kan bisa disambi setelah itu ya. Setelah itu mungkin bisa disambi. Saya coba tanya sama teman-teman sejawat lainnya, ide apa sih yang bisa saya ambil lagi nih supaya ide saya bisa diperbaiki lebih baik. Terus mungkin ya tadi lebih pendekatan sama pimpinan yang baru supaya ide-idenya nih pas lah sama keinginan atau bisa diakomodir sama pimpinan yang baru. Itu mungkin yang terdekat ya Bu ya. Kalau yang lainnya mungkin bisa menyusul setelah itu ya Bu. Baik. Nah, kira-kira nih Bu, kalau kita mau bicara konsistensi ya Bu, kira-kira maksudnya berapa lama Ibu akan melakukan ini? Apa mungkin sampai nanti tahun ajaran ini habis dulu, atau mungkin karena kan sudah mau lebaran puasa nih ya Bu ya, libur lebaran, atau Ibu mau melakukan itu sampai itu dulu, atau bagaimana nih Bu? Kalau saya lihat sekarang nih, kebetulan memang pimpinan yang baru juga sudah membuat beberapa rapat yang direncanakan, merencanakan beberapa rapat. Mungkin di rapat-rapat itu saya bisa coba mulai ya Bu ya, mulai yang tadi saya bilang pendekatan juga, memberikan ide-ide baru yang mungkin bisa diterima nantinya sama pimpinan baru. Mungkin seperti itu akan mungkin lebih cepat, kurang lebih 1 bulan inilah Bu ya. 1 bulan coba ungkapin ide lagi, ide baru, coba gali juga dari teman-teman ide-ide lain, perbaikan seperti apa. Itu sih dalam 1 bulan ke depan saya akan coba. Oke, berarti Ibu mau mencoba 1 bulan ini dulu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, kira-kira nih Bu, dalam waktu dekat ini nih Bu, kapan nih akan Ibu lakukan ide-ide ini? Kan katanya kan kebetulan pimpinan yang baru sudah akan mengadakan rapat nih Bu. Kira-kira kapan nih event terdekat Ibu akan melakukan ini? Alhamdulillah memang besok sudah ada rapat ya Bu ya. Mudah-mudahan di rapat itu saya bisa mengungkapkan ide sedikit, mungkin ide awalan gitu ya, supaya bisa memancing mungkin ide ini bisa nggak sih
coba diperbaiki, coba didiskusikan kembali. Mudah-mudahan besok bisa. Insya Allah udah oke besok. Nah, semoga lancar ya Bu ya besok rapatnya, Ibu juga bisa dengan leluasa menyampaikan ide itu, dan saya juga berharap teman-teman juga bisa dengan tangan terbuka ya Bu menerima ide dan memberi masukan seperti itu gitu. Iya, amin. Nah, kira-kira setelah besok rapat Ibu menunjukkan ide, terus Ibu akan melakukan pendekatan-pendekatan lainnya dan melakukan alternatif keempat yang lain itu selama 1 bulan. Kira-kira saya pengen denger lagi nih Bu ceritanya setelah Ibu melakukan itu. Kapan nih Bu kita akan ketemu lagi nih Bu? Baik. Mungkin kalau saya coba rapat 1-2 kali ya Bu ya, mungkin 2 minggu ke depan. Apakah Ibu ada waktu luang? Oke, ya insya Allah nanti saya lihat jadwal dulu ya Bu ya. Semoga saya ada waktu, Ibu ada waktu, kita bisa ketemu di tengah-tengah ya Bu ya, kayak gitu. Ya, baik nih Bu. Ini kita udah di ujung nih Bu, kita udah di ujung sesi. Kira-kira apa nih yang Ibu dapetin dari ngobrol kita? Solusi-solusi apa atau alternatif-alternatif apa yang Ibu dapetin dari obrolan kita sore ini? Ya, alhamdulillah seperti yang tadi juga Ibu mungkin mencatat ya Bu ya, beberapa ide-ide yang coba tadi saya ungkapkan. Alhamdulillah tadi dari beberapa pertanyaan Ibu saya jadi muncul nih beberapa ide-ide yang saya harus coba kerjasama sama tim saya, tim kurikulum saya, terus coba pendekatan kembali sama pimpinan saya, terus coba minta ide sama teman-teman sejawat, terus beberapa ide-ide lain yang tadi saya ungkapkan ya Bu. Mudah-mudahan sih setelah ini saya bisa segera, tadi saya janji juga kan sama Ibu ya, saya mulai besok akan coba pendekatan ke pimpinan yang baru, mencoba memberikan ide yang baru juga. Mungkin mudah-mudahan saya sih berharapnya ide itu bisa diterima sama pimpinan yang baru. Oke, baik Bu. Nggak kerasa nih Bu, ya waktu kita udah habis. Saya berharap dari alternatif yang Ibu sampaikan dapat Ibu laksanakan dengan baik, sehingga tadi gap yang tadi Ibu rasakan sudah hilang ya Bu ya. Semoga amin, seperti amin, itu. insyaallah. Ya, amin amin. Kita ketemu 2 minggu lagi berarti ya Bu. Bisa janji gitu ya Bu. Iya, dua minggu oke. lagi. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk sharing, karena cerita Terima Ibu kasih kembali loh iya, Bu. karena cerita Saya Ibu senang juga banget. menjadi pelajaran juga buat saya gitu. Jadi ternyata banyak banget pelajaran kita bisa ambil dari lingkungan sekitar itu ya. Kayak gitu. Amin. Mudah-mudahan ya Bu ya, semoga doakan mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan permasalahan ini. Iya. Ya baik, kayaknya sekian dari saya Bu. Saya mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf ya Bu ya. Ya. Selamat sore Ibu. Assalamualaikum. Maaf mengganggu ya Bu Iya, ya. nggak Terima apa-apa. kasih waktu luangnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, baik Ikhwan. Sudah selesai Bu Karlina? Alhamdulillah Gimana sudah. rasanya? Rasanya deg-degan plong campur aduk ya Pak ya. Alhamdulillah luar biasa. Tadi saya sudah mengamati, mencermati dari coaching Bu Karlina dengan Ibu Novi yang sudah dilaksanakan, ya. Kemudian saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan Ibu ya terkait tentang coaching yang sudah dilaksanakan tadi. Mungkin yang pertama Bu, kira-kira kan tadi di awal kita sudah menyampaikan apa yang ingin dikembangkan nih kompetensinya, gitu kan. Nah, saat melakukan coaching tadi, ya, kira-kira Ibu sudah melakukan apa nih untuk mengembangkan kompetensi yang tadi kalau nggak salah pertanyaan berubah Bu ya, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, tadi pada saat coaching Ibu merasa sudah melakukan apa nih untuk mengembangkan kompetensi itu? Ya alhamdulillah ya Pak, saya tadi sudah berusaha menggali ya Pak dari Bu Novi, dan berusaha ngerem diri untuk nggak keluar kata-kata kenapa, padahal itu kayak udah di ujung gitu. Tapi alhamdulillah bisa menahan itu. Juga saya juga sudah menanyakan dari permasalahan Bu Novi, alternatif apa yang Bu Novi utarakan, dan alhamdulillah dari percakapan kita tadi Bu Novi menyampaikan 5 alternatif gitu kan. Alhamdulillah banyak gitu, dari semua itu bisa Bu Novi pilih salah satu sih Pak. Alhamdulillah itu sih Pak. Dari percakapan tadi artinya menurut Bu Karlina sudah tercapai nih indikator keberhasilan. Ya alhamdulillah Ataukah sudah masih Pak. ada Iya. hal yang perlu ditingkatkan lagi atau sudah? Ini sih Pak, apa namanya, kalau saya rasa sih
sudah, tapi mungkin karena keterbatasan waktu ya Pak, jadi tadi pengen menggali lebih dalam tapi kayaknya waktunya udah mepet gitu loh Pak, itu sih Pak. Oke, baik Bu. Manajemen Jadi- waktu mungkin Iya, ya Pak ya. betul, betul. Jadi setelah tadi saya amati gitu ya, kemudian saya mungkin mencatat beberapa hal ya. Kalau saya lihat tadi dari coaching yang tadi ya, dari awal secara komunikasi sudah berjalan dengan baik, kemudian Bu Karlina sudah membangun kemitraan lah ya dengan Bu Novi gitu ya. Menganggap setara semuanya, meletakkan semua apalah ibaratnya, tidak ada senioritas dan segala macam, tidak ada yang lebih tinggi lebih rendah, semuanya sama, berjalan dengan baik. Kemudian untuk alur tirtanya di situ ya Bu ya, kita berpatokan dengan alur tirta. Alhamdulillah semuanya sudah dilaksanakan dari awal ya, step by step berurutan gitu ya. Ibu sudah memberikan kesempatan kepada Koci untuk mengutarakan apa yang ingin disampaikan, kemudian Ibu menyampaikan tujuan apa yang ingin dicapai, gitu ya. Dan yang paling luar biasa di sini proses identifikasinya saya lihat ya sangat-sangat mendalam, sangat-sangat matang, sangat-sangat membuat si Koci ini terus berpikir mengembangkan potensi apa yang ada dalam dirinya. Itu yang saya lihat luar biasa dalam tahapan identifikasi Ibu tadi, terus mengulang kemudian menyampaikan apa yang bisa menjadi ide dari seorang Koci. Kemudian setelah itu Ibu mematangkan rencana aksi yang akan dilakukan gitu, sehingga mungkin Kocinya juga merasa lebih siap, kemudian lebih semangat untuk menjalankan apa yang udah keluar dari dirinya sendiri. Kemudian di terakhir tadi Ibu juga bagaimana si Koci ini bisa bertanggung jawab atas aksi-aksi atau ide-ide yang akan dilaksanakan. Ibu juga sudah memberikan penguatan-penguatan di situ. Kemudian untuk kompetensi coachingnya, dari ketiga kompetensi yang saya lihat di sini, untuk kehadiran penuhnya atau presence-nya sudah berjalan dengan baik ya. Ibu sudah menjalankan komunikasi dengan fokus gitu ya, dengan kontak yang baik, mendengarkan dengan aktif gitu. Kemudian mencatat hal-hal, kata-kata kunci yang penting ya. Saya lihat tadi beberapa kali Ibu mencatat. Kemudian yang kompetensi kedua mendengarkan aktif ya, artinya ada kalanya gitu ketika Ibu harus menatap, dan ada kalanya ketika Ibu harus mencatat. Itu yang hal yang paling penting, dan itu tadi sudah dilakukan dengan baik. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi juga seperti yang saya sampaikan di awal, identifikasinya sangat mendalam. Artinya sebetulnya apa yang Ibu ingin kembangkan di situ sudah berjalan, menurut saya sudah berjalan. Jadi tidak hanya melontarkan 1-2 pertanyaan, bahkan berulang-ulang seperti itu ya. Mungkin untuk yang menjadi perbaikan di sini menjadi saran dari saya, mungkin untuk agak sedikit bisa memperlambat Ibu saat berbicara. Jadi mungkin itu sehingga mungkin si coachnya bisa memahami apa yang ditanyakan. Jadi kalau agak terlalu cepat, mungkin kan takutnya gitu ya si coachnya jadi apa nih yang ditanyakan gitu. Mungkin itu juga menjadi hal yang bisa membuat lebih nyaman untuk si coach gitu ketika kita menyampaikan dengan hati kita lah, dengan sedikit tempo yang lambat gitu ya, dengan pelan, dengan menyentuh gitu kan, membuat si coachnya bisa merenung. Nah itu bisa membuat coach tadi merasa lebih nyaman. Itu sih Bu ya catatan dari saya gitu. Nah dari tadi yang sudah disampaikan dari coach tadi, kira-kira apa nih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya? Mungkin kan pasti kan kita nanti ke depan akan banyak menghadapi situasi seperti ini ketika kita menjadi coach. Ataukah Ibu sudah merasa cukup nih, saya mungkin sudah pas nih tadi yang disampaikan, atau mungkin ada yang menurut Ibu sendiri ingin kembangkan lagi? Iya baik, terima kasih Pak saran dan masukannya. Betul sih seperti yang Bapak, kompetensi itu yang ingin saya tambahkan, gali lagi. Mungkin tadi yang di luar dari kompetensi coaching ya Pak, itu dari tempo, karena memang dari dulu saya kalau ngomong cepet, maksudnya kayak cut gitu. Itu memang maksudnya, dan tidak hanya Bapak gitu yang ngomong, maksudnya guru-guru saya dulu dari SD SMP, Lina ngomong jangan cepet-cepet, karena memang sudah kebiasaan ya Pak, dan itu susah kalau memang sudah kebiasaan itu susah diubahnya gitu. Mungkin itu sih Pak yang menjadi bener-bener underline banget buat saya gitu, udah underline, saya bold lagi gitu kan. Jadi
memelankan tempo ya Pak. Jadi biar ngomongnya tuh nggak cepet-cepet kayak gitu. Iya. Biar kalau ngomong nggak cepet-cepet kan seperti tadi yang Bapak sampaikan ya, apa namanya, coachingnya bisa lebih paham karena kan kita tidak bisa menyamakan coach ya Pak. Ada yang coachingnya sama kayak saya, mikirnya cepet, apa yang saya ngomong cepet mereka tangkap. Ada yang juga yang ngomong pelan aja belum tentu mereka ngeh gitu. Betul. Gitu sih Pak. Iya, Iya. mungkin itu sih Pak concernnya saya. Jadi justru di luar dari tingkat kompetensi Iya, itu ya. Jadi betul, dari betul. internal diri kita sendiri, mau tidaknya kita berubah, Betul. tapi harus kita coba Bu. Betul, Harus insya kita belajar lah sedikit demi sedikit. Ya memang kembali lagi karakter memang susah, tapi kalau kita mau berusaha untuk ke arah yang lebih baik, mudah-mudahan bisa diperbaiki sedikit demi sedikit ya, untuk perbaikan diri kita sendiri gitu ya, dan bisa berimbas kepada rekan-rekan kita nantinya ketika kita melakukan coaching seperti itu Bu ya. Baik, terima kasih banyak Bu Karlina. Iya. Secara keseluruhan saya merangkum sudah berjalan dengan baik kegiatan coaching hari ini. Ibu sebagai coach sudah sangat luar biasa ya, mengutarakan apa yang harus dilakukan sebagai seorang coach, dan mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan Bu Novi sebagai coach tadi nanti ke depan bisa Ibu jadwalkan lagi ya, dan tadi sudah saya lihat sudah ada jadwalnya, dan Ibu harus siap menjadi pendengar yang baik lagi Insya Allah. ketika si coachnya menyampaikan perkembangan, dan mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan dari coaching tadi bisa terselesaikan. Itu saja, terima kasih banyak Bu ya, Iya. mudah-mudahan sukses ke Amin depannya. amin ya robbal Ya, alamin. Mohon doanya juga Pak. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi.